Rabu, tanggal 2 Mei tahun 2001. Namanya Fajar, aku memanggilnya Bang Jar, adalah orang yang diupah Tauke mengangkut getah kami dari kebun ke dusun. Pekerjaan angkut getah ini disebut norong, orang yang mengerjakannya disebut tukang norong, uang puluhan ribu yang diterimanya, yang dipotong dari hasil penjualan getah, disebut upah norong. Getah perolehan kami yang selama 1 minggu, yang biasanya dicetak menjadi 2 keping dengan berat kotor masing-masing 80 kg itu, dinaikkannya ke atas sepeda. Sebelumnya, Bang Jar mesti memasang sebilah papan pendek untuk menutup pedal sepedanya. Keping getah pertama digelosorkannya di atas papan itu, lalu keping getah yang satunya lagi diletakkan di atas palang besi menindih keping getah pertama tadi. Jadi sebelum muatan tadi diikat kuat-kuat pakai tali, posisinya harus diatur dulu, digeser-geser dulu, agar seimbang antara kiri dan kanan. Maka, perjalanan berat nan panjang naik bukit turun bukit pun dimulai. Bang Jar menuntun sepedanya dari samping kiri dan di sepanjang jalan harus selalu fokus menjaga keseimbangan muatannya. Oleng sedikit saja, meleng sebentar saja, sepeda itu bisa terguling. Paling enak ya di jalan menurun, Bang Jar tinggal duduk di boncengan dengan kaki ngangkang sambil siul-siul dan membiarkan sepedanya meluncur sendiri. Tapi kontur tanah di dataran rendah macam di Mandiangin ini tidak sama seperti di pegunungan. Orang kalau turun gunung, jalan setapak yang dilaluinya pasti turun melulu. Nah kalau di sini, sudah bisa dipastikan kalau ada jalan menurun, di depan sana bakal ketemu tanjakan. Tanjakan-tanjakan inilah medan paling berat yang harus ditaklukkan oleh para tukang norong. Bayangkan, kita harus mengendalikan stang sepeda bermuatan 150 kilo itu, sementara pada saat yang sama kita pun harus menariknya. Paling parah ketika musim penghujan, jalan setapak tanah menjadi licin bukan main. Itu berat sekali kawan, kalau nggak kuat-kuat amat, orang bisa tumpas napas di tengah jalan. Suatu waktu, Bang Jar tidak datang mengambil getah kami, lalu aku berinisiatif untuk norong sendiri. Aku, dengan dibantu bapak, membawa sepeda bermuatan getah itu ke dusun. Dan, inilah daftar kejadiannya. Terguling gara-gara kurang konsentrasi, 6 kali. Nyungsep di semak-semak pinggir jalan, 2 kali. Menabrak pohon, 1 kali. Nyebur ke sungai, 1 kali. Terkapar kelelahan, 12 kali. Akibatnya, 2 hari setelah norong, aku nyaris tidak bisa bekerja secara normal karena mengidap sakit-sakit di sekujur tubuh. Tapi aku tidak kapok. Jumat berikutnya mencoba lagi, guling-guling lagi, nyungsep lagi, menabrak lagi, terkapar lagi. Sampai kemudian, akhirnya aku terbiasa. Ternyata, kalau kita sudah tahu tekniknya, pekerjaan norong itu tidak seberat kelihatannya. Di hari-hari kemudian, hal terberat yang kualami saat norong itu justru ketika sudah sampai di dusun. Rumah Bang Aher, seperti yang sudah kuceritakan dulu, berada tak jauh dari area pasar, jadi aku harus melewati keramaian pasar dalam keadaan basah belepotan dan bau. Asal tahu saja, getah karet yang masih basah itu baunya minta ampun banget, sengatan baunya menyaingi telur busuk.
Otomatis orang-orang yang berpapasan denganku akan menyingkir jauh-jauh sambil menutup hidung. Pertamanya sih, bikin sakit hati, tapi lama-lama ketika sudah terbiasa, ya tetap sakit hati juga. Suatu hari aku dapat musibah. Ketika sedang capek-capeknya norong di sebuah tanjakan, beberapa siswi SMP yang baru bubaran sekolah menyoraki aku. Mereka macam cheerleader saja. Ayo, lebih kuat, Bang. Pakai tenaga Samson, Bang. Ambil napas panjang dulu, Bang. Celakanya, sorakan mereka yang dibarengi tawa itu bukannya menambah semangat, malah membuatku grogi. Orang kalau grogi biasanya akan tergerus kecerdasan emosinya, bisa hilang kendali, nggak fokus lagi, gerasak-gerusuk, dan itulah yang terjadi padaku. Gerusuk, gubrak, terguling lagi. Maunya ya marah-marah, tapi perasaanku terlalu nelangsa buat marah-marah. Maka sebelum mengangkat sepeda itu, aku pandangi saja mereka dengan raut wajah sengaja disendu-sendu, sengaja dibuat sesedih-sedihnya. Memang tampaknya mereka kasihan padaku, tapi pada dasarnya tukang norong itu bau, jadi ya mereka pada melengos semua. Aku pun berpikir, kadang-kadang dunia ini terasa kejam, memang, dan aku harus pandai-pandai membiasakan diri.